Kembali lagi di Insti Ngobrolin idolamu. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Ngojek Dadakan Part 2 Spesial dadakan. Mungkin kita akan bikin playlist tersendiri untuk Ngojek Dadakan. Enggak, bercanda. Nanti yang ngojek-ngojek dadakan ganti judulnya Ngojek Dadakan 1 episode 1. Ngodak. Oke. Kok kemarin Senin baru upload Ngojek? Kan jadwalnya Ngojek kan Senin. Ya, benar. Dan kebetulan kita kemarin sudah mengganti jadwalnya Bapak Habib. Dimana biasanya kita uploadnya di jam 6 sore. 6 sore. Lalu kita memutuskan untuk menguploadnya di jam 8 pagi. 8 pagi. Untuk menemani sarapan kalian. Ya. Waduh. Enggak, Sarapan konten insting. Nggak mungkin sih kalian bangun jam 8 gitu. Ya. Kita Mungkin aja pekerja kan, pekerja. Menemani semangat pagi kalian untuk berangkat kerja mungkin ya kan. boleh. Oke, hari ini kita mau bahas yang lagi Apa tuh? panas-panasnya juga sih. Tunggu dulu dong. Kenapa? Jangan langsung masuk ke situ. Kita ingatkan teman-teman dulu. Oh untuk iya. buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel kita, Benar Insting, sekali. jangan lupa untuk di subscribe. Masa kita jalan berbulan-bulan baru 88. Oh, 88. Spesifik sekali ya 88. kayaknya sih seingatku 88. Oke. Oke lah, daripada kepanjangan langsung kita bahas apa hari ini Bapak Habib? Hari ini bahas tentang ada salah satu peserta audisi generasi 11 JKT48. Kenapa Itu dia komplain. Hmm? Dia komplain kok padahal masih belum ada audisi tentang dance dan nyanyi tapi udah di-cut gitu loh. Nah, gitu. By the way, ini baru rame tadi siang ya. Dan Bapak Apip mengirimkan kepada saya di sore hari. Ya iya. Dan konten nggak nih? Dia ngomong gitu. Iya, bener. Tanpa sepengetahuan saya tidak tahu apa-apa di sini. Jadi mungkin aku konten di sini sambil belajar. Nah. Bapak Apip yang Ya, banyak iya. tahu mungkin. Nah, kan, Silakan. Mungkin kita lihat dulu ya konten Apa ya? yang dimaksud itu yang mana sih gitu. Jadi Oke. mungkin kita tampilin gambarnya juga nanti. Oke, di sini dia bilang kalau misalnya kok nggak bisa Kok bisa? kok bisa nggak dites nyanyi dan dance lolos Apa yang apa yang dinilai? dinilai gitu loh. Terus apa karena ada yang bayar terus dari agensi jadi lolos gitu. Jadi dia juga bawa-bawa peserta-peserta lain katanya yang lolos itu katanya bayar gitu. Seperti instansi. Maksudnya, aduh, Nggak bisa. gak nemu rek. Aduh. Jadi intinya dia kecewa, dia Ah. merasa kecewa kenapa Yes. kok masih belum ada tes nyanyi dan dance Kok udah udah di-cut? di-cut. Ah. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman kan di sini juga dia bilang bahwa sebagai girl band, dia bilangnya sebagai girl band kok kayak gitu, nggak profesional katanya seperti itu. Nah, di sini kita mau memberitahukan juga tentang JKT48 itu apa sih? Jadi kita kembali ke dasar gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau daftar ke generasi 12 di tahun depan atau generasi selanjutnya biar tahu intinya JKT48 itu yang kayak gimana. Kalian harus tahu dulu gitu loh. Nggak kayak mbak-mbak ini. Mbak-mbak ini, saya juga nggak tahu sih mbak-mbak ini siapa gitu loh. Tapi dia merasa kecewa, merasa dihianati oleh JKT48 kok bisa nggak lolos gitu. Katanya dia track recordnya dia udah ikut agensi terus lolos apa sih namanya kayak Apa dia? apa ya sekolah dance gitu loh. iya, iya. Katanya Paham, sih paham, gitu. paham. Nah,
tapi sia-sia gara-gara udah di-cut duluan. Nah, jadi buat temen-temen, JKT48 itu kan salah satu sister groupnya AKB48 yang dari Jepang, yaitu di satu lingkup 48 Group. 48 Group sendiri itu basisnya kan Jepang. Nah, jadi idol group ini itu apa ya? Atasannya itu orang Jepang gitu. Benar. Dan orang Jepang itu yang nomor satu yaitu attitude. Nah, itu budaya Jepang sih emang terkenalnya di attitude, kesopanan, terus keteraturan kan biasanya Jepangnya kayak benar gitu. Sekali. Jadi kalau misalnya dari postingan ini sendiri udah jelas kan attitude-nya kayak gimana. Dia sampai maki-maki gitu kan. Nah, itu juga kurang sih menurutku. Udah terlihat banget kalau misalnya kurang attitude-nya. Sangat minus. Belum di hire aja sudah kayak gini, apalagi udah di hire masuk JKT. Nah, mungkin mbaknya jangan berkecil hati karena kalau kita kembali ke konten khayalan sebelum tidur. Nah. Akan ada SBY48. SBY48 itu gue aja. Kemungkinan ya kan, kemungkinan. Buat teman-teman yang belum nonton khayalan sebelum tidur, ada di pojok kiri atas. Oke, siap. Lanjut, Bapak Habib. Selanjutnya kalau misalnya dari JKT48 sendiri, itu kan JKT48 itu sebenarnya sebuah idol group yang menjadi wadah buat teman-teman yang masih belum tahu mau ngapain, gimana ke depan, mau mengisi masa remajanya gimana. Benar sekali. Nah, tujuan JKT48 itu untuk memberikan teman-teman yang masih belum punya wadah untuk difasilitasi dan dibuatin jalan. Dibuatin jalan. Jadi jalan. Endingnya itu kalian bisa sukses dengan caranya masing-masing. Seperti itu. Kayak ada contohnya Nadila jadi penyanyi solo. Jadi terus siapa lagi ya, kayak si Vini, terus Yona itu punya kreasinya sendiri-sendiri. Dia punya tentang furniture dan sebagainya. Tapi nggak menutup kemungkinan jika member JKT48 yang lulus dari JKT tidak bergerak di bidang entertainment. Yang jelas masa mudanya mereka nggak sia-sia, udah dikasih wadah lah. Benar sekali. Jadi untuk mencari mimpinya juga kan gitu. Jadi yang diambil tuh emang benar-benar dari nol, tapi ya itu attitude. Yang penting attitude. Menurut kita sih attitude nomor satu ya. Nomor apalagi balik lagi tadi dari rumahnya Habib. Gimana bosnya juga orang Jepang. Iya, orang Jepang gitu. Walaupun base-nya di Indonesia, orang Jepang. Dan menurutku kalau di 48 Group sendiri, skill itu bisa didapatkan melalui training dulu. Jadi di JKT itu enggak kamu masuk terus dapat berapa bulan langsung perform, enggak. Bahkan training bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun kalian enggak perform itu bisa. Jadi di dalam itu masih diajarin lagi, cara public speaking, cara ngedance, terus vokal dan sebagainya. Itu di situ juga belajar. Mungkin beda dengan konsepnya grup-grup di luar negeri sana, di mana mereka memang dilatih dulu, terus habis itu debut. Dan debutnya itu harus dituntut untuk sempurna di negaranya. Sedangkan kalau di JKT, di 48 Group, menurutku nggak apa-apa nggak sempurna. Semua itu ada prosesnya. Benar. Apalagi kan konsepnya itu kan berkembang apa sih? Dan tumbuh dan berkembang bersama fans. Nah itu, jadi benar. Mulai dari nol banget itu juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu sih. Tapi harusnya nggak 0-0 banget sih. Tetap ada kualifikasinya juga. Tapi setidaknya ya punya skill dikit. Tapi yang penting attitude nomor 1. Attitude nomor 1. Menurutku sih gitu. Jadi kayak gitu. Dance vokal itu nomor sekian. Yang jelas attitude nomor 1. Kamu tadi bilang ada konten TikTok yang menandakan attitude. Oh iya, jadi kita juga
dapat konten dari podcastnya Saktia dan kawan-kawan, yaitu podcast Rumit. Mungkin teman-teman bisa dengerin juga di Noise juga ada. Itu ada beberapa kriteria yang mungkin bisa diambil dari audisi untuk audisi. Mereka bikin konten syarat tips-tips Mas JKT. Yang pertama itu apa tadi? Yang jelas kalian nonton sendiri di apa namanya tadi? Di TikTok Tim Rumit kan. Tim Rumit nanti bisa kita cantumin linknya di deskripsi. Kalian tonton aja. Yang penting nomor 3. Ya, yang jelas yang kita tangkap yang kita tangkap di highlightnya itu attitude. Soal attitude. Punya attitude yang baik. Iya, gitu sih. Itu. Lalu apa lagi Bapak Habib mengenai mbak-mbak yang satu ini? Mungkin gitu sih dari aku, dari kontennya Mbak ini itu tentang attitude itu udah cukup banget sih. Nah di sini kita nggak usah nampilin inilah daripada nanti diserang kan Mbaknya. Kita nampilin yang tadinya aja postingan tadi. Iya sayang juga sih kalau misalnya punya skill doang, skillnya bagus, attitude-nya kurang, sama aja. Bener. Apalagi kalau ikut JKT48 kita tahu kan member-member JKT48 itu kayak sopan banget kalau misalnya ketemu orang gitu. Dan kita juga seneng kan bawahnya lihat mereka kayak sopan banget kayak. Dan gitu. Budaya menggemari idola di 48 Group itu juga sangat luar biasa. Dimana kita sangat menghargai idolanya. Ketika ketemu juga kadang ada teman-teman yang nggak berani nyapa karena takut mengganggu privasi member kayak gitu. Kita sama-sama menjunjung tinggi itu sih apa namanya kenyamanan. Mungkin buat teman-teman lain yang masih belum kelihatan attitude-nya mungkin yang masih masih belum ketahuan sama JOT tentang attitude-nya yang mungkin yang jelek atau gimana, yang kurang berattitude bisa ditutup-tutupin sampai lolos audisi mungkin. Jadi berusaha fake dan menjaga attitude-mu menjadi lebih baik gitu aja. Buat teman-teman yang mau daftar generasi 12 atau selanjutnya, attitude itu penting untuk JKT48. Jadi teman-teman yang masih belum tahu JKT48 mungkin bisa cari dulu dasar-dasarnya JKT48 itu apa, 48 Group itu apa, mereka itu seperti apa. Karena 48 Group itu beda sama idol-idol yang di luar gitu loh. Ini idol group dari Jepang. Mungkin kalau misalnya idol group dari Korea itu beda lagi kan. Jadi namanya girl band kan kalau di Korea. Meskipun sama-sama idol group, cuman kan yang dicari untuk di Korea itu beda lagi. Terus di mana mungkin di Amerika ada idol group tapi namanya beda lagi, nggak tahu itu. Ya beda-beda. Tapi untuk di 48 Group ini basisnya Jepang, kita ikut orang Jepang, ya attitude, kesopanan itu yang nomor satu. Gitu. Nah, gimana? Aku bingung menanggapi Mbak ini. Yang jelas semangatlah. Kalau misalnya mau bergerak di bidang entertainment mungkin ya bukan 48 Group jawabannya. Mungkin Mbaknya bisa daftar di grup lain. Apa? Nggak tahu lah. Iya, di Indonesia juga udah banyak banget yang bikin audisi-audisi girl band dan sebagainya. Tetap semangat. Tetap semangat. Mungkin jalannya masih belum atau bukan di JKT48 bahkan mungkin di grup lain. Bisa jadi lebih sukses daripada dia di JKT48 kan nggak tahu. Ada jalannya sendiri. Benar sekali. Apalagi Mbaknya tadi kan katanya udah punya basic dance dan vokal yang bagus ya kan. Nggak menutup kemungkinan dia diterima di grup yang lain. Nah gitu. Jadi semangat juga untuk Mbaknya. Buat teman-teman juga nggak usah menghujat mungkin.
mbaknya juga nggak tahu kan, belum mengetahui sepenuhnya gimana 48 Group itu mekanismenya gimana gitu. Mungkin gitu dulu sih dari kita, itu tanggapan kita, mungkin tanggapan teman-teman nggak tahu gimana bisa tulis di komentar, mungkin kalau nggak setuju ya kan, kita sharing juga. Tetap sharing kita. Yang jelas kalau mau hujat ya itulah, tekanin lagi sekali lagi, jangan parah-parah banget lah. Kita tahu teman-teman fans JKT itu ngawur-ngawur, udah tahu. Dirujak pasti di Twitter, iya, Pak. Asli. Pasti ya kita juga. Dirujak di Twitter kalau aneh-aneh macem-macem. Yo, bener banget. Oke, mungkin segitu aja ya Bapak Apip ya. Yang pasti jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu penting guys. Penting untuk kami. Oke, aku Apip pamit. Aku Rasul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.